Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Syahra Amalia Wafda, NIM 202131009, Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A. Kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Andes Irfai Fathur Rahman, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Lalu tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. A. Adi plus kuasa. B. Catur plus tunggal. C. Dwi plus warna. D. Ekstra plus kurikuler. E. Kontra plus revolusi. F. Purna plus wirawan. G. Sabta plus krida. H. Sub plus bagian. Jawabannya, pola gabungan terikat adalah bentuk yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dengan catatan sebagai berikut. 1. Bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital. Penulisannya dirangkai dengan tanda hubung. 2. Bentuk maha yang diikuti oleh kata hasil penggabungan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis secara terpisah dan setiap unsurnya diawali dengan huruf kapital. 3. Bentuk terikat tak yang diikuti kata dasar dalam unsur gabungan peristilahan ditulis serangkai, sedangkan bentuk terikat tak yang tidak membentuk peristilahan dan diikuti bentuk imbuhan. 4. Ada kalanya kata berbentuk terikat bisa berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Di sini bisa kita lihat contoh pembenaran penulisan bentuk gabungan terikat. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawabannya, penalaran induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum. Sedangkan penalaran deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Berikut contoh penerapannya. Contoh penerapan penalaran induktif. Jika kita menjatuhkan buku dan ternyata jatuh ke bawah, kita menjatuhkan pensil ternyata jatuh ke bawah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa semua benda yang dijatuhkan akan jatuh ke bawah. Berikutnya, contoh penalaran deduktif. Dari hal yang kita simpulkan dari penalaran induktif di atas, kita menalar bahwa ketika buku atau pensil ataupun benda lainnya, kita akan berspekulasi bahwa benda tersebut akan jatuh. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawabannya, transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, kami menghadiri acara pesta ulang tahun dan ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Yang transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Contohnya dalam tulisan Arab di sini terdapat nun, za yang ditasdid dan lam. Dalam ejaannya, nazala pakai tulisan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, Robbana ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggaraan 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk. Jawabannya, menurut EYD ada dua cara yang untuk mengatur sistematika penomoran.
yaitu menggunakan sistem gabungan antara huruf dan angka digital. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih ada yang salah, segera perbaiki. Jawabannya, cara penulisan gelar akademik itu ada 5. 1. Bisa di depan atau di belakang nama. 2. Setiap singkatan gelar harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. 3. Koma digunakan setelah menulis nama penyandang dan dilanjutkan dengan singkatan gelar. 4. Tanda titik digunakan pada gelar sebagai tanda hubung dan singkatan gelar. 5. Usaha untuk memisahkan satu gelar dengan gelar lainnya menggunakan tanda koma. Berikut adalah pembenaran dari penulisan gelar akademik yang benar. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berilah contoh penggunaan tanda tersebut pada kalimat. Jawabannya, 1. Tanda elipsis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat atau kutipan yang ada bagian yang dihilangkan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, tanda siku adalah tanda yang digunakan untuk mengapit suatu huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan dari kalimat yang ditulis oleh orang lain, sehingga tanda siku tersebut bisa digunakan sebagai tanda adanya kesalahan atau kekurangan pada penulisan yang ditulis oleh orang lain tersebut. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. Contohnya sebagai berikut. Berikutnya soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif yang meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contohnya. Jawabannya, penalaran induktif meliputi 3 hal, yaitu generalisasi, analogi, dan kausal. Berikut penjelasannya. 1. Generalisasi yaitu proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik sebuah kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Yang kedua, analogi, yaitu perbandingan yang menunjukkan kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Yang ketiga, kausal atau sebab akibat, yaitu tidak ada satu gejala apapun yang muncul tanpa penyebab. Penalaran kausalitas dapat terwujud dengan pola sebab ke akibat, akibat ke sebab, dan akibat ke akibat. Berikut contoh penalaran induktif yang meliputi generalisasi, analogi, dan kausal. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud silogisme, berikan contohnya. Jawabannya, silogisme adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Contohnya, premis mayor, jika hujan saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Dan konluksi, saya naik becak. Yang selanjutnya nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapannya. Jawabannya, konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan ungkapan dengan ungkapan. Jenis-jenis konjungsi dan contohnya. A. Konjungsi aditif. Contohnya,
Roro sedang belajar serta makan secara bersamaan. B. Konjungsi disjungtif. Contohnya, nasi atau jagung, keduanya sama-sama mengandung karbohidrat. C. Konjungsi pertentangan. Contohnya, Abu anak yang pandai, namun adiknya bodoh. D. Konjungsi final. Contohnya, Uma membeli tas baru untuk menghadiri pesta ulang tahun. E. Konjungsi waktu. Contohnya, Imas sudah sampai rumah setelah seharian sekolah. Soal yang terakhir. Wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan wacana tersebut serta berikan contohnya. Jawabannya, ciri-cirinya. 1. Wacana narasi menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Yang kedua, wacana deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek secara terperinci atau detail sehingga tampak seolah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan peristiwa itu sendiri. Yang ketiga, wacana eksposisi, yaitu menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi atau menambah wawasan. Yang keempat, wacana argumentasi, yaitu mengungkapkan ide atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Yang kelima, wacana persuasif, yaitu karangan yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Perbedaannya. 1. Wacana narasi dilakukan dengan cara menceritakan suatu peristiwa. Yang kedua, wacana deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan objek secara detail. Yang ketiga, wacana eksposisi dilakukan dengan cara menjelaskan tentang sesuatu hal. Yang keempat, wacana argumentasi dilakukan dengan cara mengungkapkan sebuah ide atau gagasan. Yang kelima, wacana persuasif dilakukan dengan cara mengungkapkan dalam bentuk karangan. Berikut bisa kita lihat contoh wacana narasi. Di sini ada juga contoh wacana deskripsi. Selanjutnya bisa kita lihat contoh dari wacana eksposisi. Dan di sini ada contoh wacana argumentasi dan contoh wacana persuasif. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.